Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Terkadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat dapat hadir ke majelis ilmu. Terkadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat dapat sholat. Terkadang kita lupa mensyukuri nikmat dapat menghatamkan Al-Quranul Azim. Sebagian kita apabila tertimpa musibah dia akan berbicara itu adalah takdir ilahi. Nah, ungkapan ini ungkapan yang benar. Tapi yang jadi masalah tatkala dia mendapatkan nikmat, dia lupa bahwa nikmat itu pun karena takdir Allah Azza wa Jalla. Karena ada sebagian manusia yang akhirnya berbincang itu karena usaha, karena perjuangan dia dan pengorbanannya. Lah, makanya ketika berbicara rukun iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di rukun iman yang keenam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Maka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Dan semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, jadikan kami dapat mengambil manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kepada kami yang bermanfaat buat kami, dan tambahkan buat kami ilmu. Hari ini tanggal berapa hari? Tanggal 6? 6 apa 7? 6 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Ibu-ibu meninggalkan rumahnya, menyisihkan waktu untuk mengkaji tentang dirinya. Kita akan mengkaji tentang sebuah qasidah yang berjudul Khairun Nisa, wanita yang terbaik, karya Ali bin Yahya al-Haddadi hafizahullahu ta'ala, yang bait-bait ini telah disyarah oleh Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda Andirja, dan para wanita seharusnya terus belajar dan mengkaji tentang dirinya. Apakah dia sudah menjadi yang terbaik? Pekan lalu anak ke Jakarta. Ternyata di Jakarta sedang ada sebuah event pemilihan Abang None. Abang None. Kalau di Bondoso apa? Kacong cebing. Masya Allah. Iya, hal itu dilaksanakan untuk mencari yang terbaik. Kalau kita lihat ada penyaringan berulang kali, kemudian nanti ada semifinal, kemudian ada
tiga terbaik ya. Baru akan ditetapkan siapa yang terbaik. Itu kelas kabupaten, ada kelas kota, ada kelas dunia. Afan, sebelum dunia kelas Indonesia, kelas nasional. Apa namanya? Putri Indonesia. Putri Indonesia itu gambaran wanita yang terbaik. Dalam pandangan siapa? Ya dalam pandangan juri-juri itu. Yang mereka sudah memiliki standar untuk menetapkan siapa wanita yang terbaik se-Indonesia. Bayangin sekarang. Yang nanti perempuan ini akan mewakili Indonesia untuk ajang internasional di Miss Universe. Jadi utusan Indonesia. Apakah benar itulah perempuan-perempuan terbaik? Apakah memang dari seluruh penduduk Indonesia hanya ada satu yang terbaik? Memang kalau kita bicara dunia, ya presiden cuma satu. Nggak mungkin ada banyak presiden. Kalau bicara dunia, maka tadi putri Indonesia cuma satu. Karena bumi ini sempit, berbeda dengan langit. Kalau kita memandang ke langit sana, dia sangat luas dan tidak bertepian. Dan itu akan jadi bagian surga Allah Azza wa Jalla. Semua orang bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia yang terbaik. Kita sebagai budak. Kita sebagai budak. Ingat, kita bukan manusia merdeka. Apa bukti kita ini nggak merdeka sebenarnya? Kita tidak memiliki diri kita sendiri. Kapan Allah ambil nyawa kita? Selesai. Orang tua kita tidak dapat menyelamatkan kita. Dokter-dokter dari seluruh penduduk bumi ini pun tidak mampu untuk menyelamatkan kita. Mereka tahu bahwasanya manusia ini bukan milik dirinya sendiri. Maka bicara siapa sebenarnya khairun nisa? Siapakah wanita yang terbaik? Ternyata semua bisa menjadi yang terbaik. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah siap? Ibu-ibu ini, perempuan-perempuan yang hadir dan menyimak kajian ini, apakah engkau siap menjadi yang terbaik atau tidak? Karena ternyata menjadi yang terbaik membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan sebuah pesan. Apa kata beliau? Ajma'atil uqala min kulli ummah anna an-na'ima la yudraku bin na'im. Semua orang-orang yang berakal, semuanya, dari setiap umat manusia, apapun agamanya, apapun sektenya, apapun suku dan etnisnya, dimanapun dia berpijak di muka bumi ini, semua orang yang berakal sehat bersepakat. Ada konsesi bersama di antara seluruh penduduk bumi. Apa kesepakatan mereka? An-na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenyamanan itu tidak dapat diraih dengan kenyamanan. Kelezatan itu tidak dapat diraih dengan kelezatan. Kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan jalan kenikmatan pula. Ibu-ibu ketika hendak menikmati apa makanan spesial ibu-ibu? Salad. Salad buah. Ketika dia hendak menikmati salad buah, apa yang dia lakukan? Dia harus kupas itu mangga. Dia harus potong satu persatu, kemudian dia tata dengan rapi. Kemudian dia ambil buah pir, dia kupas lagi, dia potongin lagi. Kemudian dia ambil buah yang lainnya, dia tata dengan rapi, lalu dia sirami dengan toppingnya.
baru dia bisa menikmati. Atau kalau tidak, dia harus keluarkan uangnya. Itu kalau bicara makanan saja. Bagaimana dengan kedudukan yang tinggi? Seorang yang menjadi dokter, mungkinkah dia tanpa sekolah, tanpa belajar, tanpa koas, dia jadi dokter? Terkadang kita tatkala melihat ada seorang yang sukses, kita mengatakan Masya Allah. Iya, Masya Allah atas kesuksesannya. Lalu muncul dalam pikiran kita, enak banget hidup orang ini. Tanyakan kepada dia, kapan dia mulai merasakan kenyamanan? Setelah berjuang tahunan. Maka bicara menjadi wanita yang terbaik dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Dan banyak wanita hanya pandai menyimak dan mendengar. Berapa yang hadir sekarang? Ibu, panitia berapa yang hadir? 6, 100. Mana panitianya? Katanya tadi ada registrasi. Registrasi kan tahu berapa yang hadir. 6. Berapa? 400. Baik, 400 orang ini 450. Oke, 450. 450 orang ini apakah siap untuk berjuang? Yang terkadang perjuangannya harus mengorbankan kesenangan. Boleh jadi hadir hanya untuk menyimak, hadir hanya untuk mendengar sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan. Ya boleh jadi. Maka harapan ana semuanya memperbaiki niatnya, hadir untuk memperbaiki diri. Menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah yang tidak ditandingi oleh ibadah lainnya. Dari amalan-amalan sunnah, idza sahhatin niyah, kalau niatnya benar. Baik, sebelum kita memulai membahas bait-bait ini, kita melihat Al-Ustadz Firanda menyebutkan berbagai hadis tentang khairun nisa. Di antara hadis yang disebutkan adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nisa al-wadud al-walud, sebaik-baiknya perempuan adalah yang pecinta, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi ada perempuan yang sama suaminya biasa-biasa saja, tapi ada wanita yang berusaha untuk menumbuhkan cinta kepada suami. Dengan cara apa? Mungkin dia melihat suamiku tidak sempurna, Ustaz. Suamiku memiliki banyak kekurangan, tapi ada wanita yang pandai menutupi kekurangan. Kemudian dia fokus dengan kebaikan-kebaikan suaminya, sehingga tumbuh itu cinta. Dia melihat kepada perjuangan suaminya untuk hidup bersama dia, berkorban demi anak-anaknya dengan segala kekurangan dirinya, maka tumbuh cinta. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Nailah bint Al-Furayfisah, ya. Nailah ini istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anha. Naam, Nailah bintul Farafisah Al-Farafisah. Utsman sudah tua. Utsman itu sudah botak. Nailah ini masih muda belia. Entah umurnya belasan atau di atas 20 tahun. Utsman sudah di atas 60 tahun. Menikah dengan Nailah. Ketika Nailah datang dari Irak, diantarkan setelah dinikahkan dengan
Utsman bin Affan. Ketika datang, yang dilakukan Utsman bin Affan adalah membuka kepalanya. Dia ingin menunjukkan, aku sudah tua, aku sudah botak, tapi insya Allah di balik itu ada kebaikan yang kau sukai. Apa yang dilakukan oleh Nailah ketika tahu suaminya udah tua dan sudah botak? Dia mengatakan, amma ma dzakarta min sal'ika, adapun yang kau sebutkan tentang kebotakanmu itu, fa inni min niswatin ahabbu azwajihinna ilaihinna as-sadatus sula. Kata Nailah, maka ketahuilah bahwa aku termasuk wanita yang paling mencintai suami yang mulia dengan kepala yang botak. Bayangin jemaah, ibu-ibu suka dengan suami yang botak? Nggak suka kan? Tapi bagaimana Nailah menyebutkan itu kepada Utsman untuk menumbuhkan cinta tadi. Jadi kadangkala wanita itu perlu berusaha mencintai. Mungkin dia nggak suka sama suaminya. Ana memang gimana Ustaz? Ana dinikahkan, dijodohkan ya. Ana sebenarnya punya laki-laki idaman, tapi ternyata yang datang kayak gini Ustaz. Umpamanya seperti itu. Ya mau gimana lagi? Disinilah bagaimana dia menjadi al-wadud, wanita yang penuh dengan cinta. Bagaimana dia mengungkapkan cintanya walaupun dusta. Walaupun dusta. Lama-kelamaan jemaah, ketika ungkapan itu disebutkan kepada suaminya, bang aku cinta sama engkau bang, terus dia ulangin, terus dia ucapkan berulang kali, sehingga kata-kata itu menghujam di dalam jiwanya bahwa dia cinta sama suami. Nah, ini Nailah bintul Farafisah. Yang kedua, al-walud. Kata Nabi SAW, wanita yang terbaik adalah wanita yang suka banyak anak. Sekarang sepertinya banyak wanita-wanita yang jauh dari al-walud. Di kota Bondowoso ini, insya Allah kita semua pernah mendengar Ustaz Zain Bawazir rahimahullahu ta'ala. Beliau menikah ya dengan penghasilan yang sangat terbatas sebagai seorang ustadz dan guru di Al-Irsyad ini. Beliau mempunyai anak berapa? 28 dari satu istri. Dari satu istri. Dengan suami yang penghasilannya pas-pasan. Dan banyak wanita saat ini padahal suaminya mampu, cukup, tatkala suaminya mengatakan, "Dek, bagaimana kalau kita nambah anak?" Apa kata dia? Capek, lelah. Ya, mohon dipikirkan ya. Untuk menjadi yang terbaik ternyata membutuhkan pengorbanan, butuh capek, butuh letih. Sifat yang ketiga adalah al-muwatiyatu, yang mampu menyesuaikan diri, mencocokkan dirinya sama suaminya. Jadi suaminya mau ini iya, suaminya mau ini iya. Soalnya kadang-kadang perempuan ini enggak. Untuk menjadi menyesuaikan dirinya itu butuh keributan dulu sama suaminya. Contoh, mau datang ke resepsi, atau mau datang ke rumah orang tuanya, atau mau datang ke rumah temannya, dia izin, bang aku mau berangkat. Kata suaminya, janganlah, di rumah aja. Apa yang lakukan perempuan ini? Apakah dia mengatakan langsung iya? Enggak, dia rayu suaminya. Ayolah bang, ini itu, terus dirayu suaminya. Terakhir suaminya ngomong iya sudah. Ketika ngomong iya, sang istri bertanya, bang engkau ridho bang?
kok kayaknya nggak ridho gitu. Loh, dari awal nggak ridho suaminya. Dia terakhir masih tanya, engkau ridho? Ada perempuan-perempuan yang tidak pandai menyesuaikan dirinya. Dia terus maksa aja. Memang berat buat perempuan tadi. Untuk menjadi yang terbaik dibutuhkan perjuangan. Menyelisihi kesenangannya. Mungkin dia kepingin majlis sama sahib-sahibnya. Suaminya mengatakan tidak, ya dia katakan tidak sudah. Dan ini berat. Yang keempat, al-muwasiyatu. Perempuan yang terbaik adalah yang suka menghibur suaminya. Jadi bicara menghibur suami ini, kadangkala suami itu pulang dari tempat kerja dengan wajah yang cemberut. Kelihatan ada masalah. Nampak dari kerut keningnya, dia sedang menghadapi satu problematika yang membuatnya jadi sedih. Sang istri berusaha untuk menyenangkan suami. Dihibur dengan ucapan yang indah. Dihibur dengan ucapan jazakallah khair, barakallah fiik. Sampaikan abang kepingin apa. Jangan ditanya, ceritakan kepada aku apa yang terjadi. Lah. Bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha menghibur Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang di luar rumah beliau dikatakan majnun, orang gila, dikatakan penyihir. Bagaimana beliau dicekik sama orang-orang itu, bagaimana beliau dihinakan. Tatkala beliau sampai ke dalam rumahnya, beliau mendapatkan ketenangan dan kedamaian dari siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Wallah jamaah, Khadijah itu sudah tua. Kalau kita mau lihat 4 sifat ini ada di Khadijah. Pecinta, na'am. Subur, banyak anaknya, padahal dia sudah tua. Dia sudah berumur di atas 40 tahun, punya anak 6 jemaah. Setelah 40 tahun. Nggak ada ucapan saya sudah tua, saya sudah capek, lelah, ini itu, nggak ada. Walud. Kemudian tadi yang ketiga, bagaimana dia berusaha untuk menyesuaikan dengan suaminya. Suaminya mau bertahanut di Gua Hira. Apakah dihalangi sama Khadijah? Apakah Khadijah mengatakan nggak usah lah, asan di rumah? Enggak, disiapkan semuanya. Engkau mau berangkat, fadhal. Nanti datang lagi, disiapkan lagi. Dia berusaha mengetahui apa sih yang diinginkan oleh suami. Bukan menyelisihi. Selama keinginan suaminya boleh-boleh aja, bahkan sesuai dengan agama. Dan kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha berusaha untuk menyesuaikan diri. Suatu hari ketika Nabi alaihi salatu wassalam jatahnya bermalam di rumah Aisyah, lagi di atas tempat tidur bersama Aisyah, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ata'dhanina li an unajiya rabbi. Engkau ngasih izin tak sama aku? Aku mau bermunajat dengan Tuhanku. Nabi izin. Ini bapak-bapak, karena ada bapak-bapak juga di sini. Jadi ada adabnya juga. Nabi meminta izinnya Aisyah. Karena boleh jadi Aisyah kepingin ngobrol, kepingin ini itu malam hari itu. Karena 9 malam sekali baru bermalam di rumahnya Aisyah. Maka Nabi malam itu meminta izin sallallahu alaihi wasallam, aku ingin bermunajat kepada Tuhanku. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, aku suka dekat denganmu. Artinya aku nggak ingin jauh dengan engkau. Walakinni uhibbu ma tuhibbu ya Rasulullah. Tapi aku mencintai apa yang kau cintai ya Rasulullah. Bayangin. Bagaimana ungkapan Aisyah berusaha untuk menyesuaikan sama suaminya. Suaminya mau sholat malam, fadhol gitu. Kadang-kala suami mengatakan aku mau puasa sunnah. Kata istrinya, aduh bang, nggak usah lah bang. Bah, beremaja nah ini. Suaminya kepingin puasa sunnah, katanya enggak. Kenapa? Karena dia harus menyiapkan sahur. Sedangkan dia capek.
Enggak, seharusnya dia berusaha menyesuaikan diri. Kemudian al-muwasiyatu, berusaha untuk menghibur. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira, dalam kondisi beliau gemetar jamaah, penuh dengan kecemasan. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Apa yang dilakukan khairun nisa? Khairun nisa'iha Khadijah, kata Nabi SAW. Yang terbaik dari seluruhnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah menyambut suaminya, tidak bertanya sama suami sama sekali. Minta diselimuti, diselimuti. Apa yang diinginkan diberikan, ditenangkan. Setelah itu ditunggu Nabi yang berbicara. Di sini tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang apa yang terjadi di Gua Hira itu, maka akhirnya Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi, karena Nabi mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir terjadi sesuatu atas diriku. Boleh jadi yang datang itu jin yang menyebabkan orang-orang akhirnya ya jadi nggak benar dengan datangin jin. Apa kata Khadijah? Kalla wallah ma yukhzikallahu abada. Tidak, demi Allah, tidak mungkin Allah menghinakanmu selama-lamanya. Taib, apa yang dikatakan Khadijah? Setelah dia bersumpah, mulai dia menyebutkan tentang suaminya, tentang kebaikan-kebaikan suami. Dan ini yang kadangkala perempuan itu lupa dengan kebaikan suaminya, sebagaimana nanti kita akan bahas di bait-bait itu. Mulailah Khadijah mengatakan radhiyallahu anha, innaka la tasilur rahim, engkau adalah orang yang pandai menyambung rahim. Wa tahmilul kal, engkau menanggung beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, memberi kepada orang yang tidak punya. Boleh jadi membukakan lapangan pekerjaan buat mereka, memberikan solusi buat orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Engkau lakukan itu, engkau bantu mereka. Yang keempat, wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tamu. Yang kelima, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau adalah orang yang suka yang menegakkan kebenaran, atau orang yang suka membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Itu Nabi SAW. Disebutkan kebaikan-kebaikan suami, sehingga orang itu jadi tahu, enggak, engkau insya Allah enggak akan dihinakan. Sebagian wanita ketika diminta untuk menghibur suami yang sedang susah, yang dia ingat adalah keburukan-keburukan suaminya. Wallahi na'udzubillah, zat suami ana itu kayak gini, mulai dia sebutkan keburukan-keburukan. Maka tolong para wanita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Baik, karena waktu kita terbatas, kita akan mulai membahas bait ini satu persatu. Di sini ada 68 bait. 68 bait. Kita akan menjelaskan dengan ringkas ya. Semoga harapannya kita bisa selesaikan. Untuk memperdalaminya nanti insyaallah ibu-ibu bisa membahas di kitab yang ditulis oleh Ustaz Firanda ya, hafizahullah taala. Bait yang pertama, khairun nisa'il barratut taqiyah Zatu salahil affatul hayyah. Wanita terbaik adalah wanita yang al-barrah. Al-barrah yang banyak melakukan kebajikan. At-taqiyah, bertakwa. Jadi kalau bicara al-bir dan takwa, seperti yang kita sering dengar, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-bir ini adalah kata-kata yang mencakup semua kebaikan sebenarnya. Takwa pun seperti itu. Tapi ketika dua kalimat ini bersamaan, maka al-bir lebih kepada melaksanakan perintah, dan takwa menjauhi larangan.
Jadi albir itu melaksanakan perintah, takwa itu meninggalkan maksiat, larangan-larangan Allah. Jadi wanita yang terbaik adalah yang melakukan kebaikan. Apa sih kebaikan? Kebaikan apa? Kalau kita lihat firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah, "Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Naam. Di surat Al-Baqarah ayat 177 Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra." Jadi kalau bicara bir, menjadi perempuan yang banyak kebaikannya, yang banyak kebajikannya, sifat pertamanya adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini penting sekali, karena beriman kepada Allah dan hari akhir ini menjadi motivator kuat orang beramal. Semua yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan sifat wanita terbaik ini, kalau nggak ada motornya nggak jalan. Motornya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu adalah sebuah harapan. Bahwa tadi kalau bicara perempuan yang banyak anaknya, apa bedanya engkau dengan temanmu, atau engkau dengan adikmu, engkau dengan kakakmu? Engkau punya anak 2, kakakmu punya anak 7, kakakmu punya anak 8, engkau cuma 2. Apakah sama perjuanganmu melahirkan 2 anak dengan yang berjuang melahirkan 8 anak? Dia hamil 8 kali, dia melahirkan 8 kali, dia menyusui 8 kali. Mungkin dalam pandangan manusia yang tidak beriman kepada hari akhir, ngapain sih capek-capekin kau? Tapi beriman dengan hari akhir ini adalah motivasi yang kuat. Aku akan mendapatkan semua keletihanku, akan dapat jemaah. Ketika terkena musibah, dia yakin akan mendapatkan pahala. Jadi kalau bicara bir, mereka adalah yang beriman dengan rukun iman. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi. Ini bir, ini kebajikan. Dia berbagi harta, padahal dia cinta sama harta itu. Kepada siapa? Dzawil qurba, kerabat-kerabatnya, wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Kepada orang yang anak yatim, miskin, yang terputus dari perjalanan nggak bisa pulang kampung, wassailina wa fir riqab. Orang yang minta-minta, dia kasih. Membebaskan budak, dia berikan hartanya. Kemudian wa aqamas shalah. Kita lihat ya, albir di sini semuanya melaksanakan perintah. Wa aqamas shalah, dia adalah orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, dia menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka adalah orang-orang yang menepati janji mereka ketika mereka berjanji. Wassabirin fil ba'sa'i wad-dharra, ini beriman wahinal ba's. Mereka adalah orang-orang yang bersabar terhadap takdir yang tidak mengenakkan. Dia bersabar. Kemudian Allah mengatakan ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang benar, yang melakukan perintah-perintah itu. Lalu Allah mengatakan wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi wanita yang terbaik adalah yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dzatus shalah, salihah. Affah, affah itu artinya afifah, menjaga kehormatan dirinya. Al-hayyah, pemalu. Sekarang itu kita sulit mencari wanita yang pemalu. Dulu perempuan ketika gadis itu dipingit. Sekarang antum lihat ya, gadis-gadis pahanya sudah dijemur.
Antum anak-anak SMP, SMA ya, dia berjalan nggak ada malunya. Perempuan-perempuan kadangkala yang suka pamer kecantikannya, kok nggak malu dilihatin orang? Enggak. Bahkan dia memang ingin menampakkan kecantikannya. Ana masih ingat dengan cerita seorang yang masuk lift di Eropa sana atau di Amerika jamaah. Ketika dia naik lift, pemuda ini Muslim naik lift di sebuah apartemen, mungkin tahu-tahu masuk perempuan dengan pakaian yang seksi dan mini. Muslim ini akhirnya menundukkan pandangan. Perempuan ini marah. Dia mengatakan, aku sudah seperti ini, engkau nggak lihat aku? Apa kata dia? I'm sorry, I'm Muslim, kata dia. Aku minta maaf, aku Muslim, kata dia. Apa itu Islam, kata dia. Kasih penjelasan. Akhirnya kasih nomor telepon supaya dia mengenal Islam. Dapat berapa hari dia masuk Islam. Jadi wanita yang terbaik itu adalah wanita yang pemalu. Jadi bukan wanita yang suka keluar rumah ya. Wanita yang mungkin kerjanya ngafe. Ada mama yang suka ngafe di sini. Ya, bukan terlarang, tapi usahakan kalau memang sesuatu bisa dilakukan di rumahnya, di rumahnya. Baik. Jadi kalau bicara wanita yang soleha adalah wanita yang penurut. Di surat An-Nisa ayat 34 Allah menyebutkan tentang kriteria wanita soleha. Jadi kalau kau ingin tahu, atau kadang-kala perempuan ini mengatakan, saya sudah soleha Ustaz. Loh apa buktinya engkau soleha? Apa buktinya? Kata Allah, fas-solihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang soleha adalah perempuan yang qanitat, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Jadi jadilah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan kepada para wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Wahai kaulah wanita, wahai para wanita, kalian bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Dua hal berkaitan dengan harta, dia hendaklah bersedekah, karena yang paling banyak menyebabkan manusia tersesat dalam hidup ini adalah hubbud dunya, kecintaan kepada dunia. Tidaklah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan kalau kita lihat ya, ada 6 miliar manusia yang sedang melakukan kesyirikan di muka bumi ini. Apa penyebabnya? Rata-rata masalah terbesar mereka adalah hubbud dunya, kecintaan kepada dunia, lupa dengan hak-hak yang menciptakan dunia. Maka salah satu cara untuk mengikis kecintaan kepada dunia adalah dengan bersedekah. Kata Nabi SAW, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Dia berani mengeluarkan hartanya di mana hartanya akan berkurang. Maka disuruh sedekah. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Hendaklah para wanita setiap malam mau tidur itu dia bermuhasabah. Dia tanya, hari ini berapa kali aku beristighfar? Tanyakan, berapa kali Nabi nyuruh aku alaihi salatu wassalam memperbanyak istighfar. Sekali duduk Nabi alaihi salatu wassalam 100 kali istighfar. Kita berapa? 6. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, karena aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni api neraka. Lalu ada seorang wanita yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Wa malana ya Rasulullah aktsaru ahli nar.
Kenapa kebanyakan kita penghuni neraka? Kenapa ibu-ibu? Nah, yang bisa jawab kasih hadiah. Karena dua hal, sebutkan. Nah, angkat tangan yang mau jawab. Karena tidak mensyukuri pemberian suami, kebaikan suami. Yang pertama, yang kedua. Nah, dua. Baik, kasih hadiah separuh. Separuhnya lagi. Nah, siapa yang mau jawab setengahnya lagi? Karena dua hal. Betul, yang pertama tidak mensyukuri suaminya. Yang kedua, maju. tafadhal. Maju. Tak nyampe kabelnya. Sering melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Ayo, ahsanti. Iya, hadiahnya bagi dua, sama yang ini sama yang tadi. Dapat satu-satu Ustaz. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, panitianya baik jemaah. Itu suka melaknat, memaki. Ada sifat itu di wanita. Yang solehah nggak kayak gitu. Siapa yang tidak dilaknat sama dia? Tetangganya dilaknat, dimaki, anaknya dimaki, mertuanya dimaki, suaminya dimaki. Maka tolong perhatikan dua hal ini yang menjadi penyebab wanita banyak masuk neraka, dan obatnya memperbanyak istighfar dan bersedekah. Kemudian sifat pemalu tadi, hendaklah ya orang-orang memperhatikan apakah dia sudah mempunyai sifat pemalu itu atau belum. Taib, yang selanjutnya bait kedua dan ketiga, qad hafazat 'ala salatil khamsi wa kulli ma fihi zakatun nafsi tatlu kitab rabbiha la tahjuruh tatlu kitab rabbiha la tahjuruh dzakiratun li rabbiha tastaghfiruh. Senantiasa menjaga solat 5 waktu dan semua hal yang dapat menyucikan jiwanya. Dia senantiasa membaca Al-Quran dan tidak mengabaikannya. Dialah wanita yang mengingat Rabbnya dan memohon ampunannya. Kita lihat di sini. Jadi wanita yang terbaik itu menjaga sholat waktu. Tadi kita udah bahas masalah albir ya. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian Allah menyebutkan selanjutnya wa aqamas shalah, dia mendirikan salat. Jadi ini uraian dari al-barra at-taqiyah. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, dan ini buat perempuan ya, perempuan ini masalahnya ada libur salatnya. Terkadang dia tidak salat dan tidak ada orang yang tahu kalau dia tidak salat. Maksudnya dia tinggal ngomong, kau gak salat? Enggak, aku lagi libur. Padahal dia tidak libur. Maka tolong dijaga salat yang 5 waktu dan semualah salat-salat sunnah ya, diusahakan untuk dijaga. Dan Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan salat yang 5 waktu, 5 waktu aja salat. Wa shamat syahra, dia puasa di bulan Ramadan. Wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha, qila laha udkhul jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dia salat 5 waktu, dia puasa Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, maka akan dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Kemudian dia membaca Al-Quran. Maka tolong para wanita ini yang kadang-kala merasa waktunya nggak berkah, dia merasa kerjaan nggak selesai-selesai, ngurusin suami, ngurusin anak,
Lalu dia berkata nggak punya waktu baca Quran. Ketika engkau waktunya habis, maka baca Quran. Seakan-akan membaca Al-Quran ini mesin penambah waktu. Waktu itu sama, sebenarnya nggak bisa ditambah 24 jam. Tapi lingkar waktu itu bisa diperlebar. Itu bicara barokahnya waktu. Dan di antara yang menambah berkah waktu adalah membaca Al-Quran. Rasakan ya, ketika seorang wanita membuka handphonenya, kemudian dia mulai melakukan mengusap-ngusap HP-nya. Diusap ke atas, diusap ke samping, dia usap terus, diusap-usap, tahu-tahu 1 jam habis. Coba dia baca Al-Quran 5 menit, panjang. Panjang. Betul, dia rasakan. Masya Allah, baru 5 menit Anda baca Quran. Itu berkahnya Al-Quran. Engkau akan merasakan waktu itu berjalan seakan-akan lambat ketika engkau mau baca Al-Quran. Dan Quran ini akan menyelamatkanmu dari kesesatan dan penyimpangan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwa. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi paling tidak, ya, one day one juice. Mampu nggak ibu-ibu membaca one day one juice? Di rumah ada pembantu, di rumah ada yang ngurusin urusan rumah, dia tidak bisa baca 1 juz. Ada apa dengan engkau? Ada orang yang nggak punya pembantu, dia ngurusin anaknya juga, tapi dia bisa 1 juz. Apa bedamu sama dia? Bedanya waktunya orang itu diberkahin, waktumu hilang sia-sia. Maka ketika bangun tidur jangan pegang HP. Jangan dipegang itu HP. Sampai engkau menyelesaikan zikir pagi. Sampai engkau membaca wiridmu dari Al-Quran. Sudah. Kapan pegang HP? Ketika diperlukan. Ada perlunya. Mau ngeliat tugas-tugas anaknya. Mungkin. Tapi kalau sekedar membuka WA, mungkin ada fulana yang WA ini, maka tinggalkan. Gantikan dengan baca Al-Quran. Jangan ditinggalkan itu Al-Quran. Kemudian disebutkan dia suka berzikir. Maka usahakan waktunya digunakan untuk berzikir, nyapu dengan mengingat Allah. Kau nggak duduk. Boleh berzikir itu dengan menggunakan alat hitung. Walaupun yang lebih utama berhitung dengan jari-jarinya. Itu yang sunnah. Tapi apabila dia mau berhitung dengan mesin hitung, baik dengan tasbih atau dengan sekarang yang dicincin di situ ya, usahakan engkau nggak perlu tunjukkan ke manusia. Kadangkala itu dipakai kemana-mana jamaah. Kondangan dipakai, ke pasar dipakai, padahal nggak dipakai. Sekedar sebagai hiasan. Karena memang sebagian itu dibikin indah sekali jamaah. Jangan. Enggak Ustaz, ana nggak riak Ustaz. Ya sudah, bainak wa bainallah. Tapi ada hal-hal ketika engkau di luar rumah, engkau gunakan jari-jarimu. Nggak ada yang tahu bahwa engkau adalah orang yang ahli berzikir. Kemudian tastaghfiruh, dia adalah orang yang suka beristighfar. Perbanyak istighfar dan jadwalkan dihitung istighfarnya. Kemudian ahibati fillah, bait yang keempat disebutkan, qad ja'alat waqarna nasba 'ainiha aminatun wafiyatun bidainiha. Nih, perempuan yang baik itu dia adalah yang menjadikan ayat waqarna. Ayat waqarna ini ada di surat Al-Ahzab ayat 33. Dia menjadikan ini perintah ya. Waqarna ini perintah. Dia menjadikan ayat waqarna ini sebagai acuan hidupnya. Aminah, dia adalah orang yang amanah. Wafiyah,
bidainiha, melunasi hutang-hutangnya. Jadi wanita yang soleha ini adalah wanita yang tidak suka keluar rumah. Bisa dilihat ya, Allah mengatakan waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Jadi kalimat waqarna ini makna yang pertama adalah tetap di rumah. Ada yang membaca dengan mengkasrahkan waqarna, wakirna, yang artinya wibawa dan mulia. Jadilah kalian wibawa dan mulia di mana? Di rumah kalian. Atau yang ketiga mengatakan waqarna ini dari kata al-qurrah, qurratu ain, yaitu kebahagiaan. Berbahagialah engkau di rumahmu. Karena ada sebagian wanita yang tidak mampu menjadikan rumahnya surganya. Rumah buat dia neraka. Dia ingin keluar, terus keluar. Ketika seorang wanita tidak menjadikan waqarna sebagai pedoman hidupnya, maka suaminya akan sering keluar. Tapi ketika perempuan ini menciptakan surga di rumahnya, dia lebih betah di rumahnya. Bayangkan, sholatnya perempuan itu lebih baik di rumahnya daripada di Masjid Nabawi. Bayangin jemaah, betapa besarnya pahala wanita ketika menetap di rumahnya karena ibadah, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan anak-anaknya juga cinta dengan rumahnya. Karena kalau emaknya suka keluar, maka anak-anaknya akan suka keluar. Keluar lagi. Alhamdulillah sekarang sudah ada HP, belanja bisa dikirim, nggak usah keluar rumah. Ini ambil manfaat dari teknologi ini. Dan seorang wanita yang menyibukkan diri di rumahnya, yang dianggap oleh sebagian orang, perempuan yang di rumah itu ibu rumah tangga, gak kerja. Padahal kerjaan pertama dia ketika dia di rumahnya adalah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Aku menetapi rumahku. Kenapa? Karena Allah memerintahkan itu. Kemudian dia kalau keluar rumah, hendaklah dia keluar dengan adab, tidak dengan bersolek ya. Berjalannya juga harus tidak berlenggak-lenggok. Kemudian disebutkan perempuan ini adalah perempuan yang aminah, yang menjaga rahasia, menjaga amanah. Sebenarnya amanah paling besar adalah amanah urusan rumah, apalagi urusan ranjang. Jangan diceritakan kepada siapa-siapa apa yang dilakukan suamimu kepadamu di atas ranjang. Sudah, itu hanya buat engkau. Kemudian masalah dalam rumah, kalau bisa nggak perlu keluar dari tembok rumah. Hanya engkau dan suamimu yang tahu tentang masalah itu. Mungkin suamimu pernah melakukan kesalahan, ya udah tutupi. Insya Allah itu akan menjadikan rumah tanggamu langgeng dan harmonis. Kemudian urusan utang disebutkan di sini bahwasanya wanita yang baik itu adalah wanita yang melunasi utang-utangnya. Jadi tolong yang punya utang, baik itu utang sama Allah atau utang kepada orang, dilunasi. Jangan pura-pura lupa. Dan Nabi SAW mengatakan ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kalau melunasi hutang. Yang kelima, tajtanibul asfara duna mahram li'annahu fi syar'ina muharram. Jadi perempuan yang baik adalah yang tidak safar tanpa mahram. Usahakan tidak melakukan perjalanan kecuali ada mahram yang mendampinginya kalau itu safar. Kalau nggak safar boleh tanpa mahram. Kemudian yang keenam, ma safahat li ajnabin minha wala ikhtalat bi ajnabiyin anha. Nih, perempuan itu menjaga kehormatan diri.
Dengan cara apa? Dia tidak berjabatan tangan dengan yang tidak halal buat diri. Atau dia tidak berjabatan tangan kecuali dengan mahram. Mahramnya yang dia diharamkan untuk menikahinya, ini baru halal untuk berjabatan tangan. Allah sebutkan di surat An-Nisa di ayat 23. Lihat tuh, siapa saja yang mahram yang kau boleh, yang kau halal berjabatan tangan dengan. Dan dia tidak berduaan dengan yang bukan mahramnya lagi. Tidaklah seorang wanita berduaan dengan laki-laki, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Kecuali laki-laki itu adalah suaminya. Dan ingat Rasul SAW tidak berjabatan tangan dengan lelaki. Tidak berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahram. Tapi bagaimana Ustaz? Ana sudah menjaga tidak berjabatan tangan dengan yang bukan mahram, tapi suami ana enak aja berjabatan tangan dengan perempuan-perempuan. Ya, suamimu akan dihisap dan engkau juga akan dihisap sendiri-sendiri. Maka jaga kehormatan dirimu dengan tidak berjabatan tangan kecuali dengan mahramnya, dan tidak berkhalwat, berduaan. Buat perempuan-perempuan yang bekerja ya, jangan sampai engkau berduaan dengan laki-laki di satu ruangan tanpa ada orang lain. Baik, kemudian yang ketujuh, inna taqat li hajatin lam takhda fi qawliha wa sautaha lam tarfa. Apabila dia mengutarakan hajatnya, maka suaranya tidak dilembutkan, juga tidak dikeraskan. Jadi kalau ngomong jangan seperti merayu, apalagi kalau sudah belanja ya. Kadangkala perempuan-perempuan itu sama tukang sayur ngomongnya sambil bergurau, sambil dimanja-manjain supaya dikasih harga murah. Jangan. Yang tegas kalau ngomong. Dia tidak teriak-teriak, dan dia juga tidak melembutkan suaranya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Maka janganlah kamu tunduk mendayu-dayu dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau telepon biasa saja, apalagi sama orang laki tadi, biasa yang tegas. Kadang-kala ada kurir yang telepon, yang tegas ngomong. Dulu, mungkin sampai sekarang ya, Ana pernah lihat di koran, itu ada rubrik khusus untuk telepon, hotline ya. Ada gambarnya perempuan-perempuan yang seksi di sana ya. Itu hanya buat telepon. Dan perempuan di sana cuma ngomong, ya ngomong yang omongan yang membangkitkan syahwat. Maka tolong kalau berbicara yang tegas, tidak mendayu-dayu. Apalagi ada suaminya. Suami itu akan cemburu ketika perempuan ini telepon sama kurir ini itu, yang tegas ngomong. Taib. Yang kedelapan, hafizatun li farjiha walil basar ajmalu wasfiha al haya'u wal khafar. Wanita yang baik adalah wanita yang menjaga kemaluan dan pandangannya. Perangai yang paling menghiasi dari dirinya adalah rasa sipu dan malu, al-haya wal khafar. Jadi bicara memandang wanita itu berbeda sama laki-laki. Laki-laki nggak boleh memandang kepada wanita, itu menurut pendapat yang rajih. Memandang ke wajahnya pun nggak boleh, maka diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Adapun wanita, bolehkah wanita sekarang seperti sekarang melihat ustadz menyampaikan kajian? Boleh nggak? Boleh apa enggak? Alhamdulillah. Pendapat yang rajih boleh dengan syarat tidak ada syahwat.
Tidak melihat ustadznya, Masya Allah, kena ustadz ini. Nggak boleh. Dan ketika engkau nonton kajian ada suami, matikan. Sudah, sibuk sama suami. Dan ini pelajaran penting agar suamimu tetap mencintaimu. Nggak suka laki-laki itu istrinya nonton. Kalau bisa suaranya aja nggak apa-apa. Kalau memang yang kau butuhkan adalah suara. Tapi kadang-kala orang lihat kalau suaranya tok, nggak fokus gitu. Maka diperbolehkan dengan syarat tidak ada syahwat. Dan jangan sampai mengatakan kepada suaminya, aku itu ngefans sama Ustadz Fulan. Jangan. Suami jadi ngelihat loh, engkau nggak ngefans sama aku, maka kamu tiap hari ketemu sudah. Maka tolong dijaga pandangan mata. Jadi kalau sudah melihat kemudian menimbulkan syahwat, tundukkan pandangan. Itu wanita yang soleha adalah wanita yang pemalu ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Baik, kemudian di bait ke-9 sampai ke-10 ini berkaitan dengan tuntunan berpakaian. Disebutkan di sini, in kharajat takhruju bil hijabi bi syartihil masyruti fil kitabi lam yabdu minha in bada syai'un siwa uyuniha likay bihad darba tara. Ya, apabila perempuan ini keluar rumahnya, maka dia mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Al-Quran, sehingga tak ada lagi yang tampak dari dirinya selain mata yang mengawasi langkah perjalanannya, supaya dia bisa tahu dengan jalan. Jadi berkaitan dengan auratnya wanita, sebagian berpendapat bahwa semua wanita aurat, sehingga nggak boleh ada yang kelihatan. Di sini disebutkan hanya matanya. Sebagian berpendapat bahwasanya wajah boleh nampak di wanita, asalkan dia tidak berias dan bersolek. Kemudian kedua telapak tangan. Maka tadi tolong diperhatikan bagaimana hijab yang dia pakai, apa yang harus dia tutupi. Jadi syarat hijab yang sesuai dengan syariat, ya tidak ketat, tidak tembus pandang, tidak ada aurat yang terlihat, dan tidak boleh menarik perhatian. Kalau bicara warna, ya bebas warnanya. Apakah boleh perempuan pakai hijab yang ada kembangannya, umpamanya? Boleh-boleh saja apabila itu menjadi uruf dan budaya yang ada di tempat itu, dengan syarat tidak menarik pandangan orang.